Banyak banget supporter Malaysia yang ngehina. Gue mah nggak takut, nggak kendor. Timnas gue emang lebih berkelas, Indonesia lebih berkelas. Maksud gue ya, kalau nggak ikut turnamennya itu nggak usah banyak omong ya guys. Diam saja. Ini banyak bacot. Aduh. Negara tangga berjasi kuning membuat kejuaraan sendiri cuy. Buset dah guys. Gak seperti biasa guys ya. Seperti biasa cuy. Membuat kejuaraan sendiri, mencari lawan sendiri, membuat piala sendiri, dan juga yang pasti menangnya juga buat diri sendiri. Buset dah guys. Ini guys ya, jadi negara tetangga kita yang berjasi kuning membuat kejuaraan Sukaneka Pesta Bola Super Cup 2025 cuy. Ini bukanlah Malaysia yang saya kenali seperti dulu. Ini Malaysia yang bagi saya ini sangat teruk. Ini sangat memalukan, bagi saya sangat memalukan. Memang saya pendukung tegar kepada Malaysia juga. Perlu ada perubahan secara keseluruhan daripada kepimpinan. Bagaimana Malaysia ini kayaknya nanti bisa seperti apa yang dilakukan oleh Indonesia. Walaupun tidak dapat mencontohi secara keseluruhan 100%, tetapi sekurang-kurangnya Malaysia adalah peningkatan. Ini makin teruk pula guys. Jadi susah mau cakap guys. Fans Malaysia ngamuk, tak diundang ke Piala Kemerdekaan. Pelatih Tajikistan akui Indonesia sudah level Asia. Kabar mengejutkan datang dari turnamen Piala Kemerdekaan di Indonesia. Para fans Malaysia dibuat geram lantaran timnas mereka tidak mendapat undangan untuk ambil bagian dalam ajang bergengsi tersebut. Media sosial dipenuhi komentar pedas supporter negeri jiran yang merasa kecewa sekaligus tersinggung, menganggap absennya Malaysia sebagai tanda merosotnya reputasi sepak bola mereka di kawasan Asia Tenggara. Di sisi lain, pelatih timnas Tajikistan memberikan pernyataan mengejutkan seusai melihat perkembangan pesat skuad Garuda. Ia mengakui bahwa Indonesia kini telah mencapai level Asia, bahkan layak bersaing dengan negara-negara kuat di babak kualifikasi Piala Dunia mendatang. Menurutnya, kualitas permainan Indonesia mengalami lonjakan signifikan berkat regenerasi pemain yang cepat dan strategi pelatih yang tepat. Indonesia bukan lagi tim yang mudah diremehkan. Mereka sudah punya kecepatan, teknik, dan mental juara untuk bersaing di level Asia, ujar sang pelatih. Turnamen Piala Kemerdekaan yang dihelat di stadion-stadion megah Indonesia ini memang menjadi sorotan publik internasional. Sementara supporter Malaysia masih meluapkan kekecewaan, Indonesia terus menunjukkan ambisi besarnya untuk menjadi kekuatan baru sepak bola Asia. Kemarahan fans Malaysia semakin memuncak setelah beberapa negara lain dari Asia Tengah, Timur Tengah, hingga Asia Timur mendapatkan undangan resmi untuk tampil di Piala Kemerdekaan. Banyak warganet negeri jiran menuding panitia turnamen sengaja melupakan Malaysia, padahal rivalitas klasik Indonesia, Malaysia selalu jadi magnet penonton. Beberapa analis menilai keputusan ini merupakan sinyal kuat bahwa Indonesia kini ingin fokus menghadapi lawan-lawan yang kualitasnya berada di atas rata-rata ASEAN. Dengan mengundang negara-negara dengan peringkat FIFA lebih tinggi, tim Garuda diharapkan mendapat pengalaman berharga untuk memperkuat mental dan kualitas permainan jelang babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Tajikistan kembali menegaskan, Indonesia kini layak disebut sebagai salah satu kekuatan baru di Asia. Mereka punya banyak pemain muda berbakat yang sudah bermain di kompetisi Eropa. Dengan fondasi ini, Indonesia tak hanya unggul di ASEAN, tapi sudah naik kelas, ungkapnya. Sementara itu, Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, menegaskan bahwa pemilihan peserta turnamen murni berdasarkan kebutuhan peningkatan kualitas tim, bukan karena sentimen terhadap negara tertentu. PSSI menilai menghadapi lawan-lawan yang lebih kuat adalah cara terbaik untuk mempersiapkan skuad Garuda menghadapi tantangan besar di level Asia. Di tengah amarah fans Malaysia, publik Indonesia justru semakin antusias menanti kick-off Piala Kemerdekaan. Dukungan supporter di stadion maupun di media sosial dipastikan membakar semangat tim Garuda yang sedang berada dalam tren positif. Situasi semakin memanas ketika sejumlah media Malaysia ikut menyoroti keputusan panitia.
Beberapa di antaranya menyebut Indonesia sombong dan melupakan persaudaraan ASEAN. Namun, di sisi lain banyak pengamat netral menilai langkah Indonesia justru wajar dan strategis, karena Garuda memang tengah menargetkan prestasi di level lebih tinggi. Di forum-forum sepak bola internasional, banyak yang memuji Indonesia karena berani mengambil langkah keluar dari zona nyaman ASEAN. Menghadapi tim-tim seperti Tajikistan, Suriah, atau Uzbekistan jelas akan memberikan tekanan kompetitif yang lebih besar daripada sekadar melawan negara serumpun. Kalau Indonesia ingin lolos ke Piala Dunia, mereka harus terbiasa melawan tim-tim Asia yang lebih tangguh. Itu cara tercepat untuk naik kelas. Komentar salah satu analis sepak bola Asia. Pelatih Tajikistan pun memberikan dukungan moral kepada Indonesia, bahkan menyebut turnamen seperti Piala Kemerdekaan berpotensi menjadi ajang persiapan terbaik di kawasan Asia. Kalau mereka terus menjaga konsistensi, saya yakin Indonesia bisa mengejutkan banyak pihak di babak kualifikasi. Ujarnya, meski menuai kontroversi, atmosfer menjelang turnamen justru semakin ramai. Tiket pertandingan dikabarkan terjual cepat, sementara supporter Garuda bertekad menunjukkan dukungan penuh untuk membuktikan bahwa Indonesia memang pantas diakui sebagai kekuatan baru di kancah sepak bola Asia. Kekecewaan fans Malaysia semakin meluas hingga ke berbagai platform media sosial. Tagar bernada protes terhadap panitia Piala Kemerdekaan sempat menjadi trending topik di Twitter dan Facebook di kawasan Asia Tenggara. Banyak yang mempertanyakan, mengapa Indonesia tidak lagi memprioritaskan rivalitas klasik ASEAN yang selama ini menjadi hiburan publik. Namun, PSSI tetap teguh pada keputusannya. Federasi Sepak Bola Indonesia menegaskan bahwa fokus utama turnamen ini adalah meningkatkan kualitas tim nasional, bukan sekadar mengejar popularitas pertandingan. Kami ingin tim Garuda mendapatkan pengalaman menghadapi tim-tim dengan gaya bermain berbeda. Inilah cara terbaik untuk mengukur kesiapan Indonesia di level Asia, ujar salah satu perwakilan PSSI. Sementara itu, sejumlah pakar sepak bola tanah air menyebut langkah ini sebagai bukti bahwa Indonesia sudah berani berpikir jauh ke depan. Jika dulu tim Garuda hanya berkompetisi di turnamen regional, kini mereka mulai mencari lawan-lawan dengan kualitas di atas rata-rata. Ini adalah lompatan mental sekaligus teknis. Indonesia sedang membangun fondasi untuk menjadi tim elit Asia, bukan sekadar jago kandang, ungkap seorang analis sepak bola nasional. Pelatih Tajikistan kembali memberi apresiasi dengan mengatakan bahwa Indonesia punya potensi besar menembus turnamen internasional yang lebih bergengsi. Ia menambahkan, dengan dukungan publik yang luar biasa dan pemain-pemain muda yang punya pengalaman di luar negeri, mereka akan sulit dihentikan. Gelombang dukungan supporter Indonesia pun semakin deras. Banyak yang melihat keputusan PSSI ini sebagai langkah berani dan bukti keseriusan Garuda membidik target lolos ke Piala Dunia. Stadion-stadion yang akan menjadi tuan rumah Piala Kemerdekaan diprediksi penuh sesak, menjadi bukti bahwa sepak bola Indonesia kini bukan sekadar tontonan, tetapi juga kebanggaan nasional.